saya mengaguminya dalam sikap pribadi itu. Banyak Mas Imam itu berkorban. Center kehidupannya itu umat gitu. Dia selalu berupaya untuk melakukan segala sesuatu. Sosok kiai kampung. Saya itu sulit meniru atau mengikuti Mas Imam dalam konteks kepribadiannya. Karena saya nggak pernah melihat Mas Yai Imam Aziz itu tidak bergerak. Selalu aktif. Kecuali pada saat sakit ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah dipanggil kepada Sang Pencipta, Yai Haji Muhammad Imam Aziz, pada Sabtu dini hari 12 Juli 2025. Sosok teladan sempurna, tokoh Nahdlatul Ulama, dan panutan bagi warga Nahdien. Yai Imam Aziz ini lahir di Pati, Jawa Tengah pada 29 Maret 1962. Ayahnya seorang kiai di Pati, Haji Abdul Aziz Yasin, dan dari ayahnya pula Mas Imam dibekali fondasi keimanan dan ilmu agama. Kali ini kita akan mengenang sosok Yai Haji Muhammad Imam Aziz di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore jamaah Kopdar. Alhamdulillahirrabbilalamin, di hari Kamis ini kita kembali akan membahas ya, kita akan ngobrol-ngobrol bareng di Kopi Darmo seputar dengan Yai Haji Muhammad Imam Aziz, sang kiai rakyat. Ini dari awal saja Indah sudah dari tadi merasakan sesak di dada karena beliau adalah salah satu tokoh panutan bagi warga Nahdien, warga Nahdlatul Ulama, yang insya Allah di sore hari ini sudah kita hadirkan dua narasumber yang bergabung melalui Zoom, sosok yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Hairus Salim, Ketua Yayasan LKIS Yogyakarta dan Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Bumi Cendekia. Assalamualaikum Bapak Hairus. Waalaikumsalam, Alhamdulillah. TV 9, selamat sore, semoga sehat selalu ya. Salam. Alhamdulillah sehat Bapak Hairus. Alhamdulillah sehat, Mbak Indah. Mbak Indah kan? Iya betul. Ini posisi sekarang lagi ada di mana Bapak Hairus? Saya sedang ada di Jakarta. Sedang di Jakarta. Ini sepertinya sedang sibuk sekali juga di Jakarta. Habis berkegiatan juga Bapak? Ya, lumayan. Oke, alhamdulillah. Ya, enggak tetap menyempatkan waktunya ya untuk Kopi Darmo di sore hari ini. Oke, tidak hanya Bapak Hairus Jawa Kopdar sudah ada dan bergabung bersama kami, yaitu Kang Gun Retno selaku Koordinator Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng JMPPK. Assalamualaikum Kang Gun. Ya, waalaikumsalam Mbak Indah. Kalau misalnya yang ini sehat Kang? Sehat selalu. Alhamdulillah. Ini sedang ada di mana Kang Gun? Di rumah di Desa Badrejo, Kecamatan Sukolilo Pati. Oh, di Jawa Tengah berarti ya? Iya, di Jawa Tengah. Oke, kalau di sana cuacanya bagaimana, Kang? Panas. Mendung. Oh, mendung. Oke, alhamdulillah. Oke, jamaah Kopdar, kita akan mengenang ya bagaimana sosok Mas Imam begitu. Kita akan memulai kepada Bapak Hairus terlebih dahulu. Mungkin dari Bapak Hairus bisa memberikan pengantar juga kepada jamaah Kopdar atau pemirsa TV 9 Nusantara yang sedang menyaksikan sebenarnya siapakah sosok Mas Imam Aziz sesungguhnya. Silakan Bapak Hairus. Ya, terima kasih Mbak Endah. Salam Kang Gun, sehat selalu ya Kang Gun ya. Pemirsa sekalian, terima kasih atas kesempatan ini. Saya ingin sedikit mengenang Mas Imam ya. Saya memanggilnya Mas Imam karena saya kenal beliau sejak zaman mahasiswa. Ketika beliau menjadi aktivis mahasiswa ya. Jadi beliau itu aktivis mahasiswa, aktif di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan juga aktif di pers mahasiswa, namanya Arena di Yayasan Sunan Kalijaga. Jadi saya kenal segitu. Nah, karena sebagai aktivis dan mungkin juga karena komitmen sosial yang tinggi ya, Mas
Mas Imam itu kemudian banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan advokasi sosial gitu, atau dalam kegiatan-kegiatan yang membela rakyat lah ya, rakyat yang karena terpinggirkan, rakyat yang mungkin mengalami penggusuran dan lain-lain. Nah, misalnya waktu zaman mahasiswa itu dia sangat terkenal sekali karena membuat laporan investigasi tentang Gedung Ombo. Jadi Gedung Ombo ini mengendap itu adalah pembangunan waduk di Jawa Tengah di daerah Mungkin sana. Tapi kemudian ini zaman Orde Baru ya, pergantian intinya, penggusurannya itu dilakukan dengan semena-mena oleh pemerintah Orde Baru waktu itu. Nah, Mas Imam lah yang membawa majalahnya ke sana, membuat investigasi gitu. Karena waktu itu pers umum kan nggak berani gitu. Nah itulah Mas Imam. Dari situ saya kira ternyata tidak hanya berhenti di situ. Artinya setelah dia tidak jadi mahasiswa, lalu juga berhenti juga sebagai anak muda yang membela menemani rakyat. Kita masih berlanjut. Nah, dia pernah menjadi aktif di NU, misalnya pernah menjadi sekretaris PWNU DIY ya, daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian juga pernah menjadi ketua PBNU ya, masa pimpinan di HJ. Jadi kali ini besar kali ya, namanya NU ya, besar ini. Meskipun demikian itu tidak melupakan Mas Imam orang yang kalau kita bukan. Nah, pada dasarnya dia juga menjadi tokoh panutan untuk orang-orang di luarnya. Jadi misalnya Mas Imam membuat apa yang disebut sebagai syarikat. Syarikat ini kepanjangan dari santri syarikat itu santri untuk advokasi rakyat. Ya. Iya. Syarikat ini bekerja untuk merekonsiliasi antara antara mereka yang menjadi pelaku maupun menjadi korban atau penyintas kekerasan tahun 1965. Jika Mas Imam apapun dasarnya, kita harus rekonsiliasi, kita harus berdamai, karena kita nggak mungkin hidup dengan bermusuhan gitu ya, hidup dengan dendam. Jadi kita harus rekonsiliasi, kita harus islah gitu. Kita nggak bisa lagi hidup dengan hantu-hantu yang kita ciptakan sendiri. Dan itu lalu kita tidak bisa melakukan demokratisasi, kita tidak bisa melakukan penegakan HAM, karena ketika kita mau itu kita dicegat, awas lo itu di belakangnya lo gitu loh, awas lo di belakang itu PKI ya gitu loh. Itu pada zaman Imam kita nggak akan pernah maju sebagai bangsa. Ini kemukaan Imam jauh sebelum Pak Harto turun ya ke saya ya waktu itu di Badari gitu. Nah, lalu dengan syarikat itulah Mas Tim kemudian melakukan advokasi ini di tempat menemukan para pelaku maupun korban yang sebenarnya pelaku ini semua itu loh ya, korban ada tidak bertanggung bukan. Hanya sayangnya rekonsiliasi itu sebenarnya dijadikan kebijakan daerah ya, tapi kemudian karena banyak kami akhirnya tidak berhasil gitu. Nah, saya kira itu satu sumbangan Mas Imam di rekonsiliasi itu. Jadi baik. Itu Mas Imam ya dua itu Mas Imam tidak di orang yang terkhusus orang-orang yang pokoknya Mas Imam ini lah, meskipun dia sebenarnya elit sebenarnya. Baik Bapak Hirus. Iya, sepertinya memang tidak cukup kalau misalnya kita menggambarkan sosok Mas Imam hanya sekilas saja. Sebentar lagi akan kita bahas juga bagaimana peran beliau dalam masyarakat Indonesia. Kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar.
Memang kalau kita ditinggalkan oleh orang yang istimewa, itu akan meninggalkan sesak sekali di dada, dan sekarang kita hanya bisa mengenang sosok Mas Imam. Oke, kita akan lanjutkan kembali tadi kepada Bapak Hairus. Tadi memang kurang sekali kalau kita menggambarkan kata-kata, kalimat, kalau kita menggambarkan sosok Mas Imam begitu ya. Tapi mungkin boleh dilanjutkan terlebih dahulu, Bapak Hairus, silahkan. Jadi saya kira istilah yang dibikin teman-teman TV9 kayak rakyat itu sudah menggambarkan siapa Mas Imam ya. Kiai itu kan elit, Ya. artinya dia kan berada di atas ya, pimpinan. Kemudian tapi Mas Imam tidak lupa itu gitu loh. Dia elit, tapi pada dasarnya dia bukan elit. Dia tetap ingat yang di bawah. Tetap ingat apa yang menjadi kewajiban dia. Kalau dalam bahasa Arab, dia selalu ingin menjadi khadimul ummah, menjadi pelayan umat gitu ya. Nah, istilah rakyat itu juga bagus sekali. Artinya bukan umat, bukan kiai umat ya, kiai rakyat. Artinya yang diurusi Mas Imam itu bukan hanya umat dalam pengertian umat NU saja atau umat Islam saja, tapi juga umat-umat yang lain, karena itu istilah rakyat, kiai rakyat gitu ya. Nah, kenapa Mas Imam bisa begitu? Karena memang pembawa dia orang yang dididik di pesantren ya, dia punya pengetahuan agama yang luas. Dia murid dari Kiai Haji Ahmad Sahab Mahfud almarhum, belajar di Kajen, di Pati, jadi dia dalam pengetahuan agama sangat bagus gitu. Tapi kepribadian dia juga sangat terbuka, lebih banyak mendengarkan gitu ya, terbuka pada masukan, lebih banyak mendengarkan orang gitu. Nah, pada saat yang sama dia memiliki komitmen sosial yang tinggi, punya kepedulian sosial yang tinggi. Karena itulah dia menjadi kiai rakyat, menjadi kiai yang selalu melayani, mendengarkan, membela semaksimal mungkin apa yang menjadi kepentingan atau kebutuhan rakyat. Kebutuhan rakyat. Ya, jadi dia bukan kiai yang ibaratnya tuh elit gitu ya. Kiai itu kan elit, tapi dia kiai yang memang betul-betul memperhatikan apa yang menjadi lapisan-lapisan terbawah begitu ya. Ya, jadi begitu. Itu gambaran yang saya kira cukup tepat gitu. Karena memang kalau saya ceritakan terlalu banyak kan nanti susah, tapi itulah dia itu. Ya di antaranya tadi ketika dia ini syarikat. Nah, nanti kan mungkin akan kita bercerita juga ya. Jadi Mas Imam itu kan tidak hanya ngurusi NU dalam arti ini, dia juga ngurusi yang lain-lain. Oke, baik, itu ya. Sedikit gambaran dari Bapak Hairus terkait dengan sosok Mas Imam begitu ya, sosok kiai rakyat. Tidak hanya sekedar umat saja ya diurus beliau, tapi juga lapisan yang paling bawah, yaitu rakyat-rakyat Indonesia. Oke, kita coba beralih kepada Kang Gun. Ini ya, kita ingin menanyakan terkait dengan peran, lalu bagaimana juga kontribusi dan teladan dalam pendampingan masyarakat. Karena memang sosok Mas Imam ini seperti yang dikatakan oleh Bapak Hairus, tidak hanya kepada warga Nahdien saja, tidak hanya kepada warga NU saja, begitu. Boleh? Silakan Kang Gun. Iya, selamat sore Ibu Tresno, kepada siapa saja tanpa kasih. Iya, terima kasih ini kami diundang untuk mengenang sosok Badi Dulur Sikep ini selaku masyarakat yang minoritas ya. Jadi Mas Imam itu sebagai pelindung, mungkin tidak hanya di Sikep ya, semua kelompok minoritas itu ketika ada Mas Imam, gambaran tentang bukan sekedar mayoritas, tapi sosok Mas Imam ini ya tadi kalau dikatakan sebagai kiainya rakyat, mungkin zaman era Gus Dur itu keren, kiai kampung gitu, tidak pernah punya jabatan yang punya kekuasaan mengeksekusi, tapi karya-karya Mas Imam itu menyelesaikan banyak masalah yang mungkin dalam hal ini yang punya kekuasaan saja tidak bisa menyelesaikan masalah itu.
itu Mas Imam ya. Jadi kami selaku sedulur sikap minoritas di Pati ketika punya pemikiran dalam hal ini adalah melindungi penyelamatan lingkungan, dalam hal ini pegunungan Kendeng, kami selaku minoritas dan orang-orang minoritas itu selalu dipandang, apalagi kalau sikap itu banyak orang yang menyebutnya kan wong samit itu selalu dipandang negatif, selalu dipandang yang pikirannya mundur. Nah, dengan Mas Imam ini kami kalau ke Jakarta gitu, karena proses persoalan perjuangan kepentingan tidak hanya bisa diselesaikan di pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat. Nah, kami juga sering diskusi dengan ini mantan sekretaris negara Pak Bondan Gunawan. Jadi Pak Bondan selaku orang pernah menjabat di pemerintahan, Mas Imam selaku sosok kiai kampung dan kami yang minoritas. Bagaimana ini menjadi guru-guru kami untuk bagaimana perjuangan dulu-dulu ini tidak salah langkah. Mereka orang-orang tua yang memberi pandangan, memberi bocoran-bocoran situasi dalam proses perjuangan itu kayak apa mungkin itu. Jadi bagi sedulur-sedulur Kendeng ini tidak hanya di sedulur sikap, dari berbagai mungkin ada sikap, ada Kristen dan yang lain yang hidup di Kendeng ini merasa ini kehilangan dengan sosok Mas Imam, karena sebelum meninggal itu masih banyak PR yang kami sampaikan. Bukan persoalan pribadi, kasus Unden Rejo di Tayu, perebutan tanah antara pabrik gula PTI dengan warga yang itu lebih dari 30 tahun yang lalu belum selesai. Lah Mas Imam ini sudah ketemu warga dan menjanjikan Makanggung bahannya disiapkan, berkasnya matang, nggak ada masalah. Setelah itu ayo bareng-bareng ke pusat. Nah, itu yang tentang nasib salah satu warga ya. Di luar itu kasus Kendeng memang kemarin sempat kami sebut karena dulu Kendeng ini perjuangannya kan bagaimana ini persoalan lingkungan, bagaimana mewujudkan air ini tetap mengalir, udara ini tetap sejuk, langit ini tetap biru. Bahkan kita pernah menggagas bersama-sama untuk mengajak banyak pihak bahwa Kendeng yang Jawa yang sudah padat penduduk, lebih dari 70% yang menduduki di Jawa ini, kayaknya untuk penetapan kawasan industri dan tambang ini sudah tidak memenuhi daya dukung daya tampung. Oke, Kang Gun, sebentar. Boleh dicukupkan dulu ini supaya jamaah Kopdar makin penasaran bagaimana kelanjutannya, karena tadi ternyata ada banyak PR ya yang belum diselesaikan, tapi kita akan bahas setelah yang satu ini. Kita akan kembali di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, tadi terakhir kita mendengarkan cerita dari Kang Gun ya. Ini boleh dilanjutkan? Silakan Kang. Iya, tadi tentang terus ngajak berjuang dalam hal berkaitan tentang penyelamatan Jawa untuk terhindar dari pengrusakan lingkungan. Jadi lebih tepatnya itu moratorium izin tambang di Jawa. Jadi kemarin saya mendapat tugas Kang, dasar-dasarnya bisa disiapkan, dan itu sudah tak sampaikan mungkin seminggu sebelum kepergian Mas Imam. Di luar itu memang khusus di sedulur sikap ya, sosok Mas Imam itu mendorong aku terus ketika ya mungkin pernah ada yang disampaikan seperti ini, Kang, aku itu ngefan dengan nggak sampai. Lah kepekaan masalah sekarang itu Mas Imam menyampaikan, nah itu sedulur sikap itu rukun on the way itu bisa bareng-bareng lah. Maka ketika kami mendapatkan mandat diberi
tanah satu-satunya milik Mbak Samin, tempat tinggalnya untuk dikelola, ya Mas Imam ini mendorong untuk didirikan jubluk untuk pertemuan studi-studi itu dari beberapa kabupaten, dan setiap 1 tahun sekali ada peringatan perjuangan Mbak Samin, itu Mas Imam mesti datang, dan di situ memang tempat pertemuan ada dulur-dulur sikap wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah itu fakta dorongan Mas Imam untuk menggali sejarah yang selalu mengingatkan saya, tidak hanya sekedar mengingatkan, tapi membersamai ketika ada kegiatan mesti hadir, itu Mas Imam. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih beliau juga tidak hanya menyuruh saja, tapi juga mendorong begitu. Kalau misalnya sosok beliau kepada teman-teman itu bagaimana, Kang Gun? Mungkin ada sifat yang sangat melekat dari beliau yang masih diingat sampai sekarang? Iya, jadi apa ya, gerakan-gerakan lingkungan rakyat itu kan ya dari mulai yang muda, yang sepuh, dan semua kelompok umur itu, karena ini adalah hadir karena kesadaran. Nah, di setiap di forum dia itu mendengarkan, menyimak, tapi ketika menyambung rembuk, itu tidak ada apa yang disampaikan Mas Imam itu tidak disetujui dari semua pihak. Jadi menyimpulkan terus apa yang harus dilakukan itu tidak harus 1-2 kali. Itu Mas Imam, dan faktanya berarti Mas Imam ini di hati anak muda yang tua bisa merangkum, yang pada akhirnya ini menjadi sosok yang selalu diingat dulu itu Mas Imam. Seperti itu. Terus pernah satu harian di Jakarta ada, seingatku sih ada Kang Sobari, Pak Bondan, saya cerita-cerita tentang Gus Dur ya. Jadi di era-era Gus Dur menjadi presiden itu kayak apa dari sisi sudut pandang Kang Sobari, Pak Bondan, Mas Imam yang mungkin dipandang Pak Bondan selalu lebih membersamai Gus Dur ya. Nah di situ kami petik bahwa membuktikan bahwa bukti daripada kita sedulur itu butuhmu ya, butuhku. Nah, jadi orang-orang yang tanpa pamrih mikir untuk kepentingan banyak orang, bahkan tidak mikir kepentingannya sendiri, itu Mas Imam. Itu sosok Mas Imam ya, jadi tanpa pamrih begitu ya. Terus untuk omongannya pun tidak hanya diterima oleh orang yang tua saja begitu, tapi juga anak-anak muda ikut menerima begitu. Oke, kita coba beralih kepada Bapak Hairus. Ini mungkin karena Bapak Hairus juga lebih kenal, lebih dekat dengan sosok Mas Imam begitu ya, karena juga mengenal dari dulu juga begitu. Kalau misalnya kita boleh tahu lebih dalam begitu, bagaimana sosok Mas Imam dalam kehidupan sehari-hari? Mas Imam itu orangnya tadi ya, seperti kamu bilang itu ngayomi, jadi pengayom. Jadi kalau ngobrol itu kan orangnya senang mendengarkan gitu ya. Jadi sekarang ya sulit ya Mbak ya, cari orang yang suka mendengarkan. Kita kan lebih suka didengarkan ya. Nah, jadi dia kemampuan mendengarkannya itu luar biasa. Makanya kalau bicara dengan orang itu, dan dia egaliter ya orangnya, nggak feodal. Jadi kalau dengan anak muda, dengan siapapun dia sama aja memperlakukannya, tidak ada perbedaan. Nah itu enaknya dengan Mas Imam, orangnya rendah hati gitu ya. Ya tadi suka mendengarkan, jadi siapapun punya kesan yang suka gitu ya, merasa tidak didiskriminasi lah oleh Mas Imam. Pokoknya dia begitu sama egaliter dan suka mendengarkan orang, mendengarkan masukan pun juga ya. Dengan kemampuan, karena mendengarkan orang itu kan susah ya Pak ya. Jadi itu yang saya kira menarik dari perilaku Mas Imam. Dan yang berikutnya saya menegaskan yang Kang Gun, dia itu
orangnya bisa mau menderita, mau sakit ya, mau rekoso gitu loh, bersedia rekoso untuk orang lain. Nah, untuk orang lain, saya pribadi itu muridnya ya, saya menganggap muridnya, tapi sungguh saya nggak mampu seperti Mas Imam itu. Saya nggak mampu. Ini orang dari dulu kok seperti itu kemampuannya. Jadi rekoso kayak gitu itu. Saya cukup tahu hal ini karena itu saya mengaguminya dalam sikap pribadi itu. Gitu. Banyak Mas Imam itu berkorban gitu. Jadi mungkin karena itu juga. Jadi kalau ada rezeki ada apa tuh dia gampang sekali mengeluarkan gitu loh. Termasuk loyal begitu ya? Enggak, dia kadang-kadang iya banyak sekali. Kak, saya kalau misalnya panjang saya bisa banyak cerita itu, tapi nggak bisa ya saya. Ya kadang-kadang saya memberitahu Mas, itu sebenarnya penipuan, saya bilang gitu ya, itu bohong. Iya nggak apa-apa, Mas katanya. Karena mungkin dia juga butuh, nah kayak gitu kan, tidak marah gitu loh. Kalau kita kan langsung ngamuk, apalagi kalau memang kan pasti dia butuh, tapi mungkin dia juga butuh gitu loh. Jadi ada peristiwa orang mengaku misalnya ya, terus saya Mas sampai ini ya masih lihat orang ini ya, iya. Wah itu sebenarnya ini Mas. Nah dia jawab ya sudahlah nggak apa-apa, direlakan aja. Mungkin dia butuh. Nah style kayak itu sering terjadi gitu loh. Nah kayak gitu loh. Tapi Mas Imam tuh nggak suka mengomongkan kebaikannya ke orang lain ya, dia diam. Kalau orang nggak cerita kita nggak tahu. Nah, jadi dari segi itu susah sekali. Saya terus terang susah ketemu orang seperti ini. Ya, saya sendiri nggak bisa meniru itu, nggak bisa saya meniru. Mengikuti seperti dia nggak bisa ya. Jadi ini sufi dalam pengertian di tingkat praktek sudah orangnya ini. Nah seperti itu Mbak. Jadi makanya orang anak muda itu suka ketemu Mas Imam karena dia juga sangat percaya pada anak muda itu. Jadi mengayomi segala. Mungkin ada nasihat atau kalimat yang masih diingat? Ada nasihat atau kalimat dari Mas Imam yang masih diingat sampai sekarang, Pak Hairus? Saya itu kenal dia pertama kali kan zaman mahasiswa. Waktu itu ya seperti biasa lah. Teman-teman tuh bilang kalau kamu kan waktu itu kayak bergrup lah di organisasi masuk ini itu gitu ya. Nah kalau kamu masuk ini nanti kamu punya keuntungan begini, kamu mungkin akan jadi dosen, kamu mungkin akan jadi ini gitu. Nah saya waktu itu belum kenal Mas Imam, lalu saya cerita bahwa kan ketemu Mas Imam, saya cerita. Mas Imam tuh dengerin, habis itu dia hanya bilang gini, ya hidup itu jangan pragmatis. Waktu itu saya kata itu belum ngerti. Belum tahu, belum paham. Tapi akhirnya? Tapi saya cuma pulang membawa kata itu, jangan pragmatis. Gitu. Dia nggak ngajak saya misalnya masuk TNI itu nggak. Akhirnya? Terserah kamu, pilih kamu terserah gitu ya. Tapi jangan pragmatis hidup itu. Gitu. Dia bilang gitu aja. Nah, barulah saya beberapa waktu kemudian paham jangan pragmatis itu artinya apa gitu. Ya, jangan mau enak sendiri, lalu melupakan orang lain gitu ya. Enak sendiri di atas penderitaan orang lain gitu. Macam-macam lah artinya. Tapi itu selalu saya akan berpegang sampai sekian puluh tahun. Jangan pragmatis gitu. Akhirnya itu terngiang dalam hati ya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik. Iya, saya terngiang sekali. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Jawa Kopdar telah bergabung juga bersama kita, yaitu Mbak Alisa Wahid selaku Ketua PBNU dan Koordinator Jaringan Gus Durian. Assalamualaikum Mbak Alisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Sekarang posisi lagi ada di mana ini Mbak Alisa? Saya sedang berada di pojok Gustur di gedung PBNU. Sebetulnya sedang Ada kegiatan ya? Iya. Iya. Siap. Alhamdulillah. Sedang kegiatan. Tadi saya sempat begini, wah ini memang sibuk luar biasa, tapi alhamdulillah diusahakan pasti masih bisa begitu. Terima kasih banyak Bu Alisa sudah bergabung juga. Nanti kita akan bercerita dan berdiskusi lebih lanjut bagaimana
sosok dari Yai Haji Muhammad Imam Aziz begitu ya, sang kiai rakyat, bagaimana kiprah beliau di dalam Nahdlatul Ulama juga ya, Mbak Lisa. Oke, Jawa Kopdar, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, karena sudah lengkap begitu ya, sudah ada Mbak Alisa juga di sini. Kita ingin bertanya begitu ya. Cukup banyak sebenarnya yang ingin saya tanyakan, tapi boleh kita mulai dari bagaimana sosok Mas Imam ini di era Gus Dur terutama, serta gerakan kaum muda seperti Gus Durian. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga, Mbak Lisa, silahkan. Itu pertanyaannya sangat luas ya, yang mana duluan nih yang harus mungkin dari sosoknya dulu. Yang pertama jelas kami di jaringan Gus Durian sangat kehilangan dengan berpulangnya Mas Yai Imam Aziz ya, karena beliau ini bagi kami sebetulnya adalah semacam apa ya, kami mungkin menyebutnya kakak ideologis tertua begitu, karena beliau ini sering menjadi pemandu dalam tanda kutip gitu, bagaimana kita mengejawantahkan nilai-nilai Gus Dur itu dalam pendampingan rakyat begitu, dan Mas Imam ini sosok yang tepat istilahnya, karena beliau jelas di pergerakan itu sangat kuat, pendampingan rakyat juga sangat kuat, di NU apalagi, jadi basisnya itu bukan aktivis yang sembarang aktivis, tapi aktivis yang akar dirinya itu ada di NU begitu, dan juga terakhir beliau masuk ke dalam ruang sebagai penyelenggara negara gitu, jadi seperti lengkap ya, kecuali bisnis sektor itu ya Mas Imam tidak masuk secara langsung, kecuali beberapa inisiatif yang sifatnya sangat lokal, tapi yang lainnya state, kemudian civil society itu beliau jalani dua-duanya begitu. Dan di ruang ini menurut saya ya beliau jejaknya sangat banyak, kita banyak belajar dari beliau, sehingga ketika beliau wafat seminggu yang lalu kita semua benar-benar kehilangan. Gitu, Mbak. Begitu ya, itu gambaran terkait dengan sosok yang sungguh istimewa begitu ya, karena saat beliau sudah berpulang begitu pasti akan meninggalkan, wah sudah tidak ada lagi sosok yang seperti beliau. Tapi kalau misalnya untuk gerakan kaum muda begitu, bagaimana kalau sosok dari Mas Imam sendiri, perannya, kontribusinya juga, Mbak Lisa? Pada dasarnya Mas Yai Imam Aziz ini tidak membatasi dirinya untuk gerakan anak muda, itu tidak ya Mbak. Beliau sih yang jelas ya bergerak begitu. Tetapi beliau selalu menyempatkan untuk membuka ruang untuk anak-anak muda itu supaya dalam tanda kutip kegeret gitu dalam dalam kerja-kerja pendampingan rakyat yang ditekuninya begitu. Jadi misalnya beberapa tahun yang lalu di rumah beliau di Jalan Kaliurang itu di area depannya itu anak-anak muda udah mulai nyantri di sana gitu. Tetapi nyantrinya bukan nyantri yang tipikal nyantri pesantren ngaji untuk menjadi tafakuh fitin gitu, tetapi justru yang diajak untuk berpikir kritis, kemudian terlibat dalam gerakan-gerakan pemberdayaan masyarakat. Yang terakhir ya tentu saja di inisiatif membangun Bumi Cendekia. Ini adalah sekolah yang mengadukan pendekatan modern dengan pendekatan pesantren bertradisi NU begitu. Jadi ini anak-anak muda banyak yang ditarik ke sana gitu, sehingga menjadi kami memiliki
ikut memiliki proyek bersama ini. Jadi Bumi Cendekia bukan sekadar sekolah, bukan sekadar pesantren, tapi sebuah eksperimentasi yang itu kita jalani bersama-sama begitu. Nah, disitulah anak-anak muda itu bisa banyak belajar dari langsung dari Mas Yai Imam Aziz. Tetapi memang dari sejak tadi mungkin Mas Hairul Salim juga sudah bercerita ya bagaimana dulu ketika beliau masih mahasiswa, Mas Yai Imam Aziz juga masih mahasiswa gitu waktu itu, tapi sudah senior gitu. Itu memang dulu selalu bergerak begitu ya. Saya nggak pernah melihat Mas Yai Imam Aziz itu tidak bergerak. Selalu aktif. Kecuali pada saat sakit ya. Pada saat sakit beliau mungkin tidak bergerak, maksudnya secara aktif melakukan pendampingan atau kerja-kerja itu, tetapi di rumah pun beliau masih tetap menerima ini tadi santri-santrinya, terus kemudian kami yang bertanda ya tetap dengan membawa berbagai persoalan untuk dibahas begitu. Nah, jadi dari sisi itu kami benar-benar merasakan bagaimana Mas Yai Imam Aziz itu selalu senter kehidupannya itu umat gitu. Dia selalu berupaya untuk melakukan segala sesuatu. Di awal-awal ketika kami setelah almarhum Gus Dur wafat, lalu mulai muncul permintaan dari berbagai orang gitu ya, dari banyak orang untuk ayo melanjutkan perjuangan Gus Dur begitu. Kami di Ciganjur itu kan membuat keputusan untuk secara sengaja merawat apa saja yang dirawat dan bagaimana cara merawatnya itu kami membuat gitu misi-misi apa saja. Nah, kebetulan saya mendapatkan bagian untuk merawat murid-murid Gus Dur. Nah, yang itu kemudian menjelma jadi jaringan Gus Durian begitu. Nah, pas awal-awal karena orang masih sangat asing dengan istilah Gus Durian, belum dikenal begitu, dan juga belum pernah ada belum pernah ada upaya yang sistematis untuk memelihara pandangan atau pemikiran atau perjuangan seorang tokoh gitu ya. Itu rata-rata orang bertanya kepada saya, sebetulnya Gus Dur tuh mau apa? Apakah mau berpolitik praktis? Apakah mau bikin NU versi yang tidak hanya NU gitu, atau mau bikin apa sih gitu. Waktu itu saya agak kesulitan menjawab karena memang saya juga nggak punya referensi gitu ya. Tapi di kepala saya waktu itu yang kemudian ini biasanya jawaban saya kepada orang-orang yang bertanya, bahkan di forum-forum dialog itu, saya menyampaikan begini, pada zaman almarhum Gus Dur itu masih sangat aktif, tahun 80-an, 90-an, itu Gus Dur membuka ruang untuk anak-anak muda, gitu, terutama anak-anak muda NU, sehingga lahirlah orang-orang seperti Mas Yai Imam Aziz, gitu. Karena itu saya mengimajinasikan Gus Durian itu nantinya akan menjadi kancah yang akan melahirkan Imam Aziz baru, gitu. Itu jawaban saya. Gitu. Jadi memang yang dipakai tolak ukurnya itu adalah Bapak Imam Aziz ini atau Mas Imam Aziz ini, gitu. Bayangan yang kita imajinasikan itu seperti itu. Jadi sosok yang komit, kemudian punya nalar kritis yang kuat, mampu bergerak dan menggerakkan, dan memang benar-benar berorientasi pada keadilan dan kemanusiaan, terutama untuk umat. Oke, baik Mbak Lisa, itu luar biasa sekali. Jadi ada sedikit harapan begitu ya.
kalau mungkin Mas Imam ini sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi insya Allah dengan Gus Durian juga akan dicari dan juga ditemukan sosok-sosok lain yang seperti Mas Imam begitu. Oke jemaah Kopdar, kita masih akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke jemaah Kopdar, dari tadi kita sudah mengenang ya bagaimana sosok perjalanan dari Yai Haji Muhammad Imam Aziz, sang kiai rakyat, bersama dengan Kang Gun, Pak Hairus dan juga Mbak Alisa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bagaimana pesan-pesan atau mungkin ada beberapa yang masih teringat di masa lalu, nasihat atau mungkin pepatah dari Mas Imam juga boleh disampaikan. Kita mulai dari Kang Gun terlebih dahulu. Silakan Kang Gun. Iya, rasanya itu nggak habis ya menceritakan tentang Mas Imam. Jadi karena selama ini selalu membersamai ya. Jadi ketika berpulang pergi, siapa ya pengganti Mas Imam itu dengan yang selama ini memang aktif. Kami selalu membawakan oleh-oleh masalah banyak yang dirasakan dulu, maka kami masih nanteng-nanteng awak kuki sorayo terus nopo yang dilakoni Mas Imam gitu. Belum ada jawaban, tapi minimal ya yang ada ini karena kita ini sedulur, bagaimana melanjutkan yang ditinggalkan Mas Imam semua ini, sama merasakan sebagai sedulur. Dulu itu butuhmu ya butuhku, karena sama-sama yang tidak harus bergantung pada siapapun, menjadi rakyat yang mandiri ini yang bukan sekedar dicontohkan. Bahkan Mas Imam memang walaupun jadi darah mudanya itu masih, jadi semangat mudanya mungkin anak-anak muda sekarang itu masih belum ya. Jadi Mas Imam tidak hilang dalam hal semangat untuk bagaimana hadir untuk memberi keadilan kepada siapapun, tidak ada cintaan sebagai orang, sebagai hewan, sebagai pohon. Jadi itulah Mas Imam. Jadi kami masih ya dorong itu Kak. Jadi kami berharap untuk semua tetap menjadi sedulur, ajak kayak dilakukan Mas Imam. Matur nuwun. Oke, baik Kang Gun, kita lanjutkan kepada Pak Hairus. Silakan. Makasih. Saya juga seperti Kang Gun tertegut dari dulu. Sebenarnya saya sudah merasa bahwa saya itu sulit meniru atau mengikuti Mas Imam dalam konteks kepribadiannya ya. Karena apa yang dilakukan Mas Imam itu tidak berkait dengan kepribadiannya, yang rendah hati, yang terbuka, yang lebih senang mendengarkan daripada didengarkan gitu, yang punya komitmen sosial yang tinggi gitu, yang berkorban demi orang lain gitu. Saya menemani Mas Imam tuh mungkin selama saya di Jogja ya dengan Mas Imam, termasuk terakhir kami mengembangkan pesantren Bukit Setia. Nah, saya ingin mengutip ya, saya tidak pernah menceritakan ini kepada siapapun kecuali sekarang. Nah, suatu kali itu Martin van Broedessen itu, dia adalah pengamat Islam dari Belanda dan juga sahabat Gus Dur. Nah, Martin itu cerita ke saya begini, waktu kira-kira 2000-an awal lah ya. Enggak lama setelah Gus Dur turun dari Gus. Lalu? Nah, Martin itu berkunjung ke Gus Dur. Iya. Lalu Martin itu agak mengkritik Gus Dur lah, atau agak keberatan dengan Gus Dur karena menganggap Gus Dur itu terlalu jauh main politik praktis. Oke. Nah, apa jawab Gus Dur?
Ya, Dobri, tenang Martin, karena di bawah sana ada Imam Aziz dan LKS-nya. Jadi bagaimana Gus Dur itu, ini menurut Masya cerita orang di sana percaya dengan Mas Imam secara personal di Iya. LKS-nya. Nah, LKS itu sekarang yang didirikan Mas Imam itu sekarang banyak di lembaga sejenis, banyak di berbagai daerah ya. Ada Fahmina di Cirebon, ada Lapang di Makassar, dan Tetapi? lain-lain. Tetapi Artinya, ya, tapi mungkin Mas Imamnya saya tidak tahu apakah ada di berbagai tempat. Saya Iya. berharap memang akan muncul Setuju. Mas Imam Bandung seperti Iya. harapan Mbak Alisa tadi. oke, baik. Nah, yang jelas, Mas Imam ini adalah dan teman-temannya itu orang yang menjadi jangkar dari pemikiran Gus Dur, sebenarnya itu ya. Oke, Nah, baik. itu yang paling penting dan bagaimana meneruskannya. Oke, baik, Mbak, Pak yang Irus. dari saya. Iya, sebagai penutup, silakan Mbak Alisa. Ya, kalau ya banyak hal yang bisa kita teladani sebetulnya dari Mas Imam Aziz. Yang pertama, konsistensi itu paling penting, begitu. Konsistensi yang dipegang oleh Mas Imam Aziz itu adalah konsistensi berbasis nilai. Jadi yang konsisten itu adalah nilainya, tetapi caranya itu sangat bisa disesuaikan dengan kebutuhan konteksnya, begitu. Dan itu satu hal yang bisa kita teladani. Kemudian yang kedua itu adalah keberpihakan penuh kepada rakyat, gitu. Nah, ini yang menurut saya kita semua bisa meneladani bagaimana dalam posisi kita masing-masing kita selalu memikirkan apakah kebijakan pemerintah, kebijakan negara, tindakan kita semua, organisasi agama dan kita di masyarakat sipil itu dapat selalu menempatkan kepentingan rakyat sebagai tujuan utama kita. Kalau itu bisa kita lakukan, kita akan bisa menjalani kerja-kerja mendampingi rakyat itu dengan seutuhnya seperti yang diteladankan Yai Imam Aziz. Moga-moga kami harapannya sama, moga-moga di masa depan kita bisa menjadikan Mas Yai Imam Aziz sebagai teladan kita, uswah hasanah, dan kita semua juga bisa menjalankan kehidupan seperti beliau. Oke, baik, terima kasih Mbak Alisa, Pak Irus dan juga Kang Gun. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa ngobrol di Kopi Dharma di sore hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh Jawa Kopdar yang sudah menyaksikan Kopi Dharma di sore hari ini. Saya Ida Kubaidi, wakili segenap kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Dharma, Kopdar bareng orang-orang pintar.